Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliudin Ilham. NIM saya 18720500035. Saya dari program studi pendidikan ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah ekonomi pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Uza Sukmana MPD, yang dimana saya akan menjelaskan atau meringkas suatu materi tentang sumber daya pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa konten atau beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua manajemen, dan yang ketiga karakteristik. Pengertian sumber daya pendidikan sebagai sebuah sistem aktivitas manajerial di sekolah dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu input, proses, dan output. Ketiga tahapan ini merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, khususnya pada fase proses. Agar proses dapat berlangsung lancar, efektif, dan efisien, maka ada beberapa unsur yang memainkan peran, mendukung, dan bahkan berpengaruh besar terhadap keberhasilan terselenggaranya proses dalam suatu organisasi, khususnya dunia pendidikan. Unsur pendukung tadi oleh para ahli disebut sumber daya pendidikan atau education resource. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 10 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik, dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada poin 23 disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Selanjutnya tentang manajemen sumber daya pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, Komariah dan C. Fitriatna pada tahun 2005 menyatakan bahwa sumber daya pendidikan terdiri dari 5 unsur, yaitu manusia, uang, metode, bahan-bahan, dan mesin-mesin. Hal ini sesuai dengan dikemukakan Terry 1964 bahwa 5 unsur-unsur daya dalam manajemen terdiri dari means, methods, money, materials, dan machine. Selanjutnya, akan tetapi oleh UKAS pada tahun 1997, pendapat ini disempurnakan dengan menambahkan satu poin lagi, yaitu pasar atau market. Dengan demikian, pengertian manajemen sumber daya pendidikan atau MSDP dalam arti luas dikelompokkan ke dalam 6 aspek dan sering disingkat dengan istilah 6M, yaitu man, yang dimana man ini ada manusia, siswa, guru, tenaga, dan unsur pendidikan lainnya. Yang kedua, methods atau metode-metode dalam kurikulum. Yang ketiga, material atau bahan-bahan, sarana dan prasarana. Yang keempat, money atau uang atau dana. Yang kelima, machines atau mesin-mesin, teknologi pendidikan, dan market, pasar atau pemasaran. Secara singkat, pengertian dari setiap sumber daya di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Man, manusia atau sumber daya manusia, merupakan sumber pertama yang menjadi bahan kajian MSDP berkaitan dengan kegiatan organisasi. Manpower adalah tenaga kerja, yaitu karyawan-karyawan, baik majikan maupun pekerja, baik pemberi maupun penerima pekerjaan. Yang kedua, tenaga kerja adalah angkatan kerja yang secara real bekerja, setelah kerja, atau sedang mencari pekerjaan yang menerima pekerjaan dengan mendapat gaji, upah, atau laba sebagai imbalan. Yang ketiga, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, methods atau menurut Komariah dan C. Fitriatna, metode dalam pendidikan lebih dikhususkan pada metode pembelajaran, yaitu cara-cara, teknik-teknik, dan strategi yang dikembangkan di sekolah dalam melaksanakan proses pendidikan. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk kurikulum yang selalu berkembang dalam periode tertentu. Yang selanjutnya, materials. Menurut Komariah dan C. Fitriatna pada tahun 2005, sarana dan prasarana adalah barang-barang material, yaitu bahan-bahan fisik yang dipergunakan untuk mendukung PBM di sekolah guna membentuk siswa seutuhnya. Dan selanjutnya, money
Ghaffar pada tahun 1987 mendefinisikan biaya adalah nilai besarnya dana yang diperkirakan perlu disediakan proyek itu dalam kegiatan tertentu. Sedangkan Zimmelman atau menyatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan biaya-biaya tersebut secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kelima adalah mesin, atau menurut Komaria dan Cepi Triatna adalah seperangkat alat yang pendukung terjadinya PBM. Hal ini dapat berupa teknologi komputer, radio, televisi, mobil, atau media-media yang menggunakan teknologi. Alat-alat tersebut dipergunakan sekolah baik sebagai sumber daya pendukung maupun objek pembelajaran. Dan yang terakhir, market adalah upaya untuk memperkenalkan produk, baik produk dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa kepada konsumen. Tetapi dalam dunia pendidikan pemasaran ini sering dilupakan. Masalah ini dianggap kurang penting, namun buku ini akan membahas secara lengkap keenam sumber daya pendidikan tersebut. Karena penulis menganggap keenam sumber daya ini sama pentingnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi tentang ujian akhir semester tentang ekonomi pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.